Oke, baik, selamat bertemu kembali Bunda dan Ibu. Hari ini kita belajar topik yang terakhir, namanya sistem peredaran darah. Dan hari ini kita belajar mengenai bagaimana mekanisme aliran darah itu beserta dengan sistem limpa ya. Baiklah, untuk itu kita mulai saja. Untuk anak-anak Ibu, diperhatikan. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai sistem peredaran darah itu ada 3 ya. Yang pertama namanya adalah bagaimana aliran darah tersebut, baru nanti ada gangguan darah, baru ada yang terakhir adalah sistem limpa ya. Nah, untuk itu diperhatikan ke depan terus anakku. Nah, kita mulai yang pertama itu adalah sistem limpa, sistem peredaran darah. Jadi kalau sistem peredaran darah itu dia ada 2 ya di sini secara mengglobal. Yang pertama itu adalah sistem peredaran darah pulmonari. Pulmo itulah paru-paru. Jadi sistem peredaran darah yang melewati paru-paru atau kita kenal namanya peredaran darah kecil ya. Jadi dari mana asalnya Bu? Dimulai dari ventrikel kanan, nanti masuk dia ke arteri, baru masuk ke pulmo atau paru-paru, dari paru-paru keluar dia melalui vena, dari vena masuk ke atrium kiri jantung. Jadi ini adalah aliran darah sistem peredaran darah kecil. Jadi dia melewati paru-paru saja ya. Yang kedua adalah sistem peredaran darah sistematik atau namanya sistem peredaran darah besar. Jadi ini dia cukup jauh jaraknya seperti itu ya. Nah, dimulai dari mana Bu? Dimulai dari ventrikel kiri jantung. Nah, baru masuk ke aorta, pembuluh darah besar. Dari itu nanti masuk ke seluruh tubuh, apakah bagian kepala atau anggota tubuh atas, dan juga badan dan juga anggota tubuh bawah seperti misalnya kaki, paha gitu ya. Nah, dari seluruh tubuh kita nanti darah itu sudah menjadi kotor dan dia akan kembalikan ke jantung. Masuk ke bagian atrium kiri jantung. Jadi ini adalah namanya peredaran darah besar yang jaraknya cukup sangat jauh gitu ya. Itu dia nak. Nah, yang berikutnya adalah sistem peredaran darah pulmonari tadi, ini gambarnya ya. Jadi ini gambarnya dia. Ini adalah paru-paru kita kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Nah, jadi ini adalah jantung. Jadi dari jantung masuk ke paru-paru ini ya. Dari paru-paru kembali lagi ke jantung. Itu adalah sistem peredaran darah pulmonari ya. Nah, kalau sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar tadi dimulai dari ini jantung. Nah, dia masuk ke dari jantung itu nanti dia masuk ke seluruh tubuh. Nah, jadi dari alirannya ini dia ke kaki, ke ginjal, ke perut, ke hati juga. Baru dari jantung itu juga nanti dia itu akan masuk ke bagian tubuh ke atas, kepala, ya kan, leher, tangan, ke paru-paru itu juga sendiri gitu ya. Nah, jadi dia masuk ke bagian seluruh tubuh kita. Nanti setelah dari tubuh kita itu terjadi metabolisme, sudah jadi kotor gitu ya, maka nanti darah kotor itu akan dibersihkan, dikembalikan lagi dia ke jantung. Nah, jadi kembalikan lagi nanti ke jantung, apakah dari kepala tadi, tangan, paru-paru juga itu sendiri, karena dia juga perlu oksigen. Nah, perut energi, dari perut, dari ginjal, dari kaki, semua itu akan dikembalikan ke jantung supaya nanti dikembalikan ke paru-paru dan dibersihkan. Jadi peredaran darah yang dari jantung ke seluruh tubuh itu namanya peredaran darah sistemik atau namanya adalah peredaran darah besar ya. Itu dia. Nah, darah itu mengalir karena ada tekanannya. Nah, jadi namanya tekanan darah. Tekanan darah itu merupakan ya kemampuan daya dorong darah ke semua arah ya. Masuk ke seluruh bagian tubuh kita yang beredar dalam pembuluh darah. Jadi kemampuan untuk darah itu masuk ke dalam seluruh anggota organ tubuh kita ya, didorong dari jantung, itu namanya tekanan darah ya, kemampuan untuk masuk ke bagian organ-organ tubuh kita ya. Nah, tekanan darah itu tadi, kemampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu terbagi atas 2. Tekanannya itu ada misalnya tekanan sistol, ada namanya tekanan diastol. Nah, apa itu tekanan sistol, Bu? Tekanan sistol itu adalah tekanan darah ketika jantung itu memompa darah keluar tubuh, masuk ke arteri. Nah, jadi ketika darah keluar dari jantung atau pada saat jantung berkontraksi, darah keluar, itu namanya adalah tekanan darah sistol. Tekanannya itu tinggi ya. Nah, kalau dia atau 120 normalnya ya. Nah, baru tekanan darah diastol. Tekanan darah diastol ini adalah tekanan darah yang kebalikannya. Nah, jadi ini pada saat darah itu
masuk ke dalam jantung atau kondisinya adalah jantung itu kebalikannya relaksasi, mengembang gitu. Jadi dia tentu tekanannya tidak terlalu besar, itu yang normalnya 80 ya. Nah, jadi makanya tekanan darah normal kita itu adalah dia 120 mm Hg dan 80 mm Hg. Itu dia normalnya nak ya, tapi bisa lebih tergantung kondisi tubuh kita ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada namanya gangguan peredaran darah. Jadi kalau gangguan peredaran darah itu ada beberapa sini, nanti tugasnya Anda tambah ya di luar ini dan buat pengertiannya. Nah, ada itu hemofilia. Jadi kalau hemofilia ini adalah suatu gangguan di mana seseorang itu nanti dia darahnya sukar membeku. Jadi dia ini bisa mengalami kematian ya, terutama pada perempuan ketika menstruasi. Nah, itu menstruasi berkepanjangan akan mengalami kekurangan darah ya, jadi bisa meninggal. Ada talasemia. Jadi kalau talasemia ini adalah kekurangan Hb sehingga pengikatan darahnya itu nanti dia terhadap oksigen sangat minim. Nah, baru ada di sini namanya adalah anemia biasa kurang darah, leukemia kanker darah. Itu adalah kelebihan daripada sel darah putih ya. Nah, baru ada aterosklerosis. Jadi atero itu pengapuran pengapuran pada pembuluh darah sehingga bisa tersumbat ya. Erythroblast fetalis. Jadi kalau erythroblast fetalis ini kematian bayi dalam kandungan karena gangguan resus dari ibunya sendiri yang melawan resus anak itu ya. Nah, jantung koroner, penyumbatan lemak pada arteri koroner jantung bisa meninggal ya. Sklerosis, pengapuran juga ininya, pengapuran pada pembuluh darah. Hipertensi, itu adalah tekanan darah tinggi. Hipotensi, tekanan darah rendah ya, nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya adalah sistem limpa. Nah, jadi kalau sistem limpa itu adalah ini merupakan suatu sistem peredaran terbuka, sistem transportasi terbuka yang dimana nanti dia itu dibangun oleh ada pembuluh ada pembuluh limpanya beserta dengan ada kelenjar limpanya. Nah, jadi untuk itu nanti di sini dia banyak di sepanjang tubuh kita. Jadi dia berada di sepanjang samping pembuluh darah dan aliran limpa itu juga dipengaruhi oleh kontraksi daripada pembuluh darah itu sendiri ya, di mana nanti pembuluh limpa ini berfungsi untuk mengangkut lemak atau protein dari jaringan dan juga bisa untuk membunuh kuman karena mengandung limfosit ya, sebagai kekebalan seperti itu ya. Jadi itu dia. Nah, di dalamnya itu ada glukosa ya, ada garam-garam, ada asam lemak dan ada juga yang lain-lainnya ya. Jadi nanti di sana dia ada cukup banyak ya, nak ya, isinya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini gambarnya. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Ini adalah timus ya, ini juga bagian sistem limpa. Ini kelenjar getah bening ya, salurannya ya sudah. Ini limpa sendiri yang menghasilkan sel limfosit ya. Jadi yang ada garis-garis ini adalah merupakan bagian dari sistem limpa atau sistem getah bening. Nah ya, jadi nanti dia bisa menggaris-garis sistem saraf ya, mereka berdampingan dengan pembuluh darah itu sendiri ya. Nah, jadi kalau sistem limpa atau sistem peredaran darah getah bening tadi terdiri atas dua. Yang pertama adalah sistem limpa, yang kedua adalah cairan limpa. Nah, jadi kalau dia sistem limpa ini ada limpa kanan, ya ada limpa kiri dan ada kelenjar limpa. Jadi kalau limpa kanan itu dia pembuluh limpa kanan ini merupakan pembuluh limpa yang menerima cairan limpa dari bagian atas ya. Ada kepala, leher, paru-paru, jantung, itu semua bagian atas ya. Jadi nanti menerima cairan limpa itu dan nanti akan dikirim ke atau bermuara. Dikirim nanti dia ke pembuluh balik di bawah selangka kanan ya, di selangka kanan ya. Jadi di bawah selangka itu diketiak lah. Disitulah nanti aliran limpa dari atas itu diterima dan disimpan di sebelah selangkah kanan bawah kita ya, di situ dia. Nah, pembuluh limpa kiri. Jadi kalau pembuluh limpa kiri juga menerima cairan limpa ya. Cairan limpa itu nanti dia dari bagian bawah. Nah, jadi dia ini bagian bawah dari kaki, dari paha gitu ya. Nah, jadi itu nanti dia dari bagian bawah dan dikumpulkan, disimpan atau bermuara nanti di pembuluh pembuluh balik atau vena
yang ada di selangkah kiri kita. Jadi di selangkah kiri, kebalikannya tadi selangkah kanan di selangkah kiri ya. Dan ada juga kelenjar limpa. Jadi ada kelenjar limpa. Kelenjar limpa itu nanti dia misalnya kalau kita lihat di sini dia ada kelenjar limpa itu berada di banyak tadi di ketiak, ada kiri kanan, ada di paha ini ya. Ada juga di leher ya. Nah, ada juga di di leher itu seperti kayak amandel, ada juga tonsil. Ini merupakan adalah kumpulan-kumpulan kelenjar limpa. Jadi nanti bisa bentuk nodus seperti itu ya. Nah, tadi ada pembuluhnya, maka ada isi dalam pembuluh itu. Jadi isinya adalah cairan limpa. Cairan limpa itu dia warnanya biasanya agak putih kuning-kuningan. Dia tidak memiliki hemoglobin, jadi warnanya tidak merah seperti darah. Dan dalamnya itu nanti dia ada banyak protein, lemak, dan juga sel limfosit dan juga gula, glukosa tadi dan mineral ya. Jadi itu adalah cairan limpa ya. Nah, yang berikutnya adalah eh, ductus lymphaticus itu dia ada dua. Nah, sudah jadi yang pertama adalah di sini ada yang besar ya. Nah, jadi ada ductus thoracicus besar. Jadi ada juga ductus thoracicus saja ya. Jadi atau sering dikatakan ductus thoracicus dada ya seperti itu. Nah, ini dia kalau dia ductus thoracicus besar ini nanti dia ini merupakan suatu saluran limpa. Nah, sudah saluran limpa yang dia itu nanti berasal dari kantong-kantong kecil pada bagian belakang abdomen perut ya, atau disebut cisterna cili. Jadi semua pembuluh darah limpa dari ekstremitas bawah atau alat gerak bawah ya kaki misalnya dan organ perut dan pelvis atau ginjal itu nanti bermuara ke bermuara nanti dia ke ductus thoracicus besar ini. Nah, sudah. Nah, dari cisterna cili ductus berjalan ke atas melalui mediastinum di belakang jantung. Ya, jadi ke arah dasar leher dan kemudian berbelok ke kiri dan bergabung dengan limfatikus dari sisi kepala, toraks dan ekstremitas kiri dan akhirnya bermuara pada pena clavicula subclavicula kiri atau pena pada selangkah bagian kiri tadi ya. Nah, jadi ductus thoracicus besar ini dia itu merupakan suatu aliran limpa bisa kita bilangkan ya, yang dia nanti itu limpanya itu berasal dari semua semua pembuluh limpa yang berada di bagian tadi perut, di abdomen, ada di bagian belakang jantung, ada di bagian leher, ya kan. Jadi ada di bagian toraks atau dada, ada juga di bagian ekstremitas bawah atau kaki gitu. Jadi ini merupakan suatu pembuluh limpa yang menerima cairan limpa atau menerima dan mengedarkan cairan limpa itu di bagian-bagian organ-organ tersebut tadi ya. Nah, yang kedua adalah ductus thoracicus. Jadi kalau ductus thoracicus ini nanti di sini dia ini juga sistem limpa ya, sistem limpa yang atau ductus lymphaticus kanan ya, yang ini merupakan gabungan dari banyak pembuluh limpa yang berada di bagian kepala dan juga ekstremitas atas kanan dan juga leher. Jadi dia mengangkut dan bisa juga dikatakan mengedarkan aliran limpa itu dari bagian atas. Jadi di sini tadi bilangkan dia adalah bagian kepala, bagian dada, ekstremitas atas lengan itu adalah merupakan bagian gabungan dari sistem limpa yang namanya adalah sistem limpa ductus lymphaticus kanan. Jadi kalau lymphaticus kanan itu normalnya dari atas-atas ya, dari kepala itulah dia menerima cairan limpa ataupun mengedarkannya juga. Nah, dari atas kepala, leher, lengan, atas gitu itu adalah merupakan gabungan dari pembuluh-pembuluh limpa yang ada di bagian sebelah atas. Jadi kalau sebelah bawah dan juga bagian dada itu adalah bagian dari sistem limfatikus ductus thoracicus besar. Jadi dia ada yang pembuluh limpa yang dia sistemnya itu dari bagian atas, ada yang bagian bawah, itu tergantung daripada dia jenis yang mana gitu ya nak ya. Nah, itu dia duktusnya atau sistem limpa kecilnya gitu ya. Nah, Ibu saya rasa sampai di sini saja dulu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan,
silahkan ditanya ya. Tapi baru sampai di sini saja dulu dan kita akan bertemu di topik berikutnya. Sampai di sini, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi.